Assalamualaikum, masih di channel Belajar Matematika bersama Bu Mut. Oke, masih berhubungan dengan video sebelumnya tentang himpunan. Kali ini kita akan pelajari lebih jauh tentang diagram Venn. Diagram Venn pertama kali diperkenalkan pada tahun 1880 oleh Bapak John Venn. Ya, beliau lahir pada tahun 834, kemudian wafat pada tahun 1923. Sudah kenal? Nah, ini dia Bapak John Venn. Beliau yang pertama memperkenalkan diagram Venn. Bapak John Venn ialah seorang matematikawan, ahli logika dan filsuf asal Inggris yang menemukan diagram Venn. Dengan menggunakan diagram Venn ini, relasi antar himpunan menjadi lebih mudah dipahami. Ia yang memperkenalkan diagram Venn yang dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti teori himpunan, probabilitas atau kemungkinan, logika, statistik, dan ilmu komputer. Yuk, siapa yang mau menjadi Bapak John Venn selanjutnya? Belajar yang giat ya. Oke, pertama kita ingat kembali aturan dalam membuat diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta S digambarkan dengan daerah persegi panjang dan diberi nama S di pojok kiri atas. Kemudian, anggota himpunan S digambarkan dengan nokta, diikuti nama objek anggota dalam persegi panjang. Kemudian, himpunan di dalam S digambarkan dengan kurva tertutup atau oval yang memuat anggota himpunan tersebut. Untuk himpunan yang di dalam S ada 1. Misalkan himpunan semestanya 1 sampai 9, kemudian A 1 2 4 8. Pertama, kita buat daerah persegi panjang, kemudian kita beri nama di pojok kiri atas. Himpunan di dalam S yaitu himpunan A kita gambarkan dengan oval atau kurva tertutup, kita beri nama A. Kemudian kita tuliskan dulu anggota A yaitu 1, 2, 4, 8 di dalam kurva A. 1, 2, 4, dan 8. Nah, anggota S yang lain kita tuliskan di luar kurva A tetapi masih di dalam daerah persegi panjang. Ya, 1, 2 sudah, 3, 4 sudah ada, kemudian 5, 6, 7, 8 sudah ada, kita tinggal tambah 9. Ini untuk satu himpunan yang ada di dalam A. Bisa ya? Bagaimana kalau di dalam S itu ada 2 himpunan? Yuk, kita coba. Anggota S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 4. Ada himpunan B, anggotanya 3, 5, 7. Nah, sebelum menggambarkan kurvanya atau diagramnya, kalian perhatikan dulu himpunan yang ada di dalam S. Ada himpunan A dan ada himpunan B. Kemudian perhatikan anggota himpunannya. Apakah sama? Berbeda. Nah, 2 himpunan yang anggotanya tidak sama seperti itu disebut himpunan saling asing atau saling lepas. Ya. Jadi nanti menggambarkannya kurvanya terpisah. Pertama, S-nya kita buat dulu persegi panjang, kemudian beri simbol S. Nah, karena saling lepas atau saling asing, tidak ada anggota himpunan yang sama, kita gambarkan kurvanya terpisah. 2 kurva. Yang pertama kita beri nama A, kemudian yang kedua terpisah kita beri nama B. Nah, baru kita tuliskan anggotanya. Anggota A 1, 2, 4. Kita tulis di dalam kurva A 1, 2, 4. Kemudian anggota B 3, 5, 7. Di dalam B kita tuliskan 3, 5, dan 7. Oke, sudah tulisan A dan B. Kita sekarang ke S. Anggota himpunan S adalah 1 sampai 9. 1, 2, 4, 3, 5, 7 sudah. Yang belum kita tuliskan 6, ya, 8, dan
9. Ya, kita tuliskan di luar A dan B tetapi masih di dalam S. Mudah ya. Terus misalkan lagi anggota S masih sama 1 sampai 9. Kita punya himpunan A anggotanya 1, 2, 4, 8, kemudian anggota B 2, 3, 5, 7. Perhatikan dulu anggota A dan B. Adakah yang sama anggotanya? Ada. Berapa? Ya, anggota yang sama ada anggota 2. Nah, kalau himpunannya anggotanya ada yang sama, maka kedua himpunan itu disebut himpunan beririsan. Nanti akan kita pelajari di video selanjutnya tentang operasi himpunan. Nah, kalau himpunannya beririsan, berarti nanti kurva A dan kurva B berpotongan. Karena ada anggota yang masuk di A juga masuk di B. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Jadi dalam menggambarkan diagram Venn, tidak perlu menuliskan anggota himpunannya lebih dari 1 kali. Jadi kalau ada anggota yang sama cukup dituliskan sekali saja. Kita buat dulu persegi panjang, beri nama S. Kemudian kita buat kurva A, kita beri nama A. Nah, ingat karena tadi ada yang sama, maka kurva B-nya memotong kurva A. Nah, kita beri nama B. Kemudian kita mulai dari himpunan yang sama, anggota himpunan yang sama. Angka berapa yang sama? Iya, 2. 2 masuk ke dalam anggota A juga masuk ke dalam anggota B. Jadi kita tuliskan di tengah, di perpotongan antara A dan B. Nah, baru tuliskan sisanya. Anggota A adalah 1, 2, 4, 8. Sudah ada 2. Yang belum tertulis adalah 1, 4, 8. Kita tuliskan di A tetapi tidak masuk di B. Nah, seperti itu. Di B anggotanya 2, 3, 5, 7. 2-nya sudah ada. Yang belum ada 3, 5, 7. Oke, kita tuliskan di B sembarang tapi tidak masuk ke dalam A. 3, 5, 7. Bisa kan? Ada anggota S yang belum tertulis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum kita kita tuliskan di luar, kemudian 9. Mudah sekali. Yang selanjutnya, S-nya tetap sama. Ada himpunan A, 1, 2, 4, 8. Kemudian ada himpunan B, 2, 4. Perhatikan anggota A dan B. Lihat anggota B. Anggota B semuanya ada di dalam A. Nah, himpunan yang seperti ini disebut himpunan bagian. Himpunan B bagian dari himpunan A. Kita akan pelajari lebih jauh tentang himpunan bagian di video selanjutnya. Oke, kita gambarkan persegi panjang untuk S. Kemudian kita buat kurva lagi. Kurva A. Nah, ingat B ada di dalam A. Jadi kita buat kurva B-nya di dalam A. Nah, kita beri nama B. Kemudian untuk menuliskan anggota himpunannya kita mulai dari B. Himpunan B anggotanya 2 dan 4. Kita tuliskan di dalam kurva B 2, 4. Setelah itu anggota A 1, 2, 4, 8. 2, 4 sudah ada, jangan dituliskan lagi. Tapi cukup tuliskan yang belum tertulis. 1 dan 8. Masuk di A tetapi tidak masuk di B 1 dan 8-nya. Oke. Nah, sekarang lihat anggota S. Anggota S 1 sampai 9. 1, 2, 4, 8 sudah ada. Berarti sisanya tuliskan di luar kurva A. Tapi masih di dalam persegi panjang ya. 3, 5, 6, 7, dan 9. Mudah sekali. Nah, yang terakhir kalau anggota A dan anggota B sama. A 1, 2, 3, 4, B juga 1, 2, 3, 4. Nah, himpunan yang seperti ini yang semua anggotanya sama disebut dengan himpunan yang sama. Gambarkan dulu persegi panjang.
kemudian beri nama S di pojok kiri atas. Ingat, karena anggota A dan B sama, jadi kurvanya kita tuliskan cukup 1. Dan kita beri nama A sama dengan B. Anggotanya 1, 2, 3, 4 kita buat di kurva 1, 2, 3, 4. Boleh sembarang letaknya ya. Kemudian anggota S yang tidak masuk ke dalam AB ada 5, 6, 7, 8, 9. Kita tuliskan di luar kurva AB. 6, 7, 8, 9. Udah ya? Bisa dipahami ya? Oke. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Ibu ingatkan kembali, jangan lupa klik subscribe-nya supaya kalian dapat notifikasi untuk video selanjutnya. Oke? Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.